Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah jualah yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat lahir dan batin, termasuk kemampuan kita untuk menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak menjadi insan yang bertakwa. Pertemuan kita hari ini adalah meneruskan surat Yunus ayat 41 sampai 45. 41 sampai 45. Mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama, lalu kita mentadaburi juga bersama-sama ayat tersebut. Udah satu nih itu. Mari kita baca ayat surat Yunus ya, ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Wa minhum man yastami'una ilayka afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Wa minhum man yastami'una ilayka afa anta tusmi'us walau kanu la ya'qilun. Wa minhum man yanzuru ilayka fa anta tahdil umya. Wa minhum man yanzuru ilayka fa anta tahdil umya. Walau kanu la yubsirun. Walau kanu la yubsirun. Inna Allah la yazlimu nasa syai'an walakinna nasa anfusahum yazlimun. Inna Allah la yazlimu nasa syai'an walakinna nasa anfusahum yazlimun. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nar. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nar. Yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah. Yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma
muhtadin. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli Wa sallim wazid wa wa barik barik ala ala rasulillah Rasulillah wa wa alihi alil athhar ala ala rasulillah Rasulillah wa wa alihi alil athhar. athhar. Allahumma salli ala Muhammadin اللهم wa صل ali على Muhammad. محمد اللهم صل Allahumma salli على ala محمد Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد. Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan kita tadi mengundang perhatian dari Allah dan para penghuni alam malakut, sehingga Allah SWT memasukkan cahaya Al-Quran itu ke dalam jiwa-jiwa kita masing-masing dan menjadi penuntun dalam kehidupan kita di dunia dan nanti di akhirat, terutama pada saat kita meniti titian sirat. Kita teruskan surat Yunus. Surat Yunus ini adalah surat yang ke-10. Yunus yang kita bicarakan di sini adalah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 109 ayat. Tadi kita sudah baca sampai 41 sampai 45. Terakhir kita sudah membaca sampai 40 tadi pagi. Dan pembahasan terakhir kita tentang bahwa agama datang, nabi datang, tetap menghormati asas kebebasan manusia. Sehingga ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan oleh nabi tidak dipermasalahkan. Nanti pada ayat-ayat berikutnya, kita lihat bagaimana indahnya Islam menempatkan perbedaan itu. Di ayat 40 ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi. Di antara manusia, di antara mereka yang mendengarkan Al-Quran atau yang bersentuhan langsung dengan Nabi, ada yang beriman kepadanya bisa diartikan kepada Nabi, bisa juga kepada Al-Quran. Karena ingat, Al-Quran adalah yang kita sebut Al-Quran sekarang adalah sebetulnya Nabi. Nabi juga adalah Al-Quran yang hidup. Antara Nabi dan Al-Quran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada Al-Quran kalau tidak ada Nabi. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan pada diri Nabi. Bukan diberikan dalam bentuk buku yang tertulis. Sehingga antara Al-Quran dengan Nabi tak bisa dipisahkan. Maka di antara mereka ada yang mengimani Al-Quran, dan berarti bahwa mengimani Nabi. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang tidak mengimaninya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi pada saat Nabi, dan ingat kita sampaikan Nabi itu tidak punya cacat. Dari kecil tidak pernah punya cacat. Tutur katanya sangat lembut, indah. Akhlaknya kita sebut di Al-Quran dipujikan sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim, atau disebut dengan akhlakul karimah. Tetapi tetap saja ada yang menerimanya, mengimaninya, dan ada yang tidak mengimaninya. Kalau Nabi saja melakukan itu, ada yang menolaknya, apalagi kita-kita ini yang menyampaikan adalah orang yang tidak suci, orang yang tidak maksum. Jadi sangat wajar saja. Oleh sebab itulah yang harus kita lakukan adalah bahwa agama datang bukan untuk dipaksakan kepada setiap orang. Agama datang untuk disampaikan sebagai sebuah wacana mencari kebenaran. Tentang yang beriman, itu urusannya yang bersangkutan dengan Allah. Dia tidak beriman juga urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh pada akhirnya kita semuanya akan kembali kepadanya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Allah yang paling tahu siapa yang melakukan kerusakan di muka bumi. Allah menjelaskan bahwa sumber daripada kerusakan itu adalah ketidakberimanan. Karena setelah tidak beriman di sini, muncul kata-kata wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Kita juga bisa melakukan kerusakan apabila sumber perbuatan dan tindakan kita tidak bersumber dari Al-Quran. Karena kita bisa merasa Islam, tetapi belum tentu sumber tindakan kita
perbuatan kita adalah dari Al-Quran. Kita masuk pada ayat baru yang kita baca tadi, ayat 41. Sebelum kita masuk, ini kita saksikan ada video bagus ya, background. Cobalah lihat jemaah sekalian, burung-burung ini kan ramai sekali ya, dan banyak yang lebih ramai lagi dari ini. Tetapi seramai-ramainya burung seperti ini terbang, tapi pernahkah Bapak Ibu menyaksikan burung bertabrakan satu sama lain? Padahal yang namanya terbang itu kan menggunakan sayap, ya sayapnya kan lebar tuh ya. Mereka bisa terbang seperti ini, seakan-akan tidak ada aturannya, tetapi kok bisa tidak bertabrakan. Nah inilah jemaah sekalian terbagi. Jadi kalau di kalangan burung saja bisa tidak terjadi tabrakan, ya padahal mereka tidak ada jalan seperti yang kita gunakan kalau kita naik motor atau naik mobil. Sebabnya apa? Sebabnya sederhana, karena mereka berjalan berdasarkan fitrahnya masing-masing. Kalau hewan ataukah burung disebut dengan instingnya masing-masing. Dia berjalan berdasarkan nalurinya, insting. Jadi memiliki insting kehewanan atau memiliki naluri sebagai hewan, maka dia berjalan dengan itu kita lihat tertata dengan baik. Nah, kenapa manusia kemudian bisa terjadi tabrakan satu sama lain, bahkan terjadi perang, terjadi bunuh-membunuh, padahal aslinya manusia jauh lebih mulia daripada burung-burung yang terbang ini. Sederhana sekali, karena mereka memperturutkan hawa nafsunya, sehingga terjadilah benturan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Oleh sebab itulah puasa ini mengajarkan kita kembali kepada fitrah. Allah berfirman, wa in kadzabuka, kalau mereka mendustakan kaum Muhammad. Kata-kata mendustakan itu kan sudah melahirkan kepentingan di sana, subjektivitas. Ya. Wa in kadzabuka, kalau mereka mendustakan kamu, fakul, jawablah, katakanlah. Ya, li amali walakum amalukum, kan enak jemaah sekalian. Jadi kalau mereka mendustakan kamu, jawablah. Ya tidak ada masalah, silakan bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Kalian mendustakan saya, ya kalian bertanggung jawab atas sikap kedustaan itu. Kalian mengimani saya, kalian juga yang akan merasakan keimanan itu di hadapan Allah. Jadi tidak ada masalah. Inilah apa asas perbedaannya sesungguhnya. Inilah asas daripada kehidupan plural. Jadi kehidupan plural itu harus seperti ini. Kehidupan berjamaah. Kehidupan berbeda-beda seperti ini. Kalau ada satu dua orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, arti orang lain harus berbuat seperti dirinya, atau orang lain harus memenuhi kepentingan pribadinya, maka disitulah terjadi benturan. Nah itu tidak terjadi pada burung tadi yang kita saksikan, karena mereka berjalan bukan berdasarkan egonya, tetapi berdasarkan insting kehewanannya. Nalurinya sebagai burung. Harusnya kita juga berjalan berdasarkan fitrah kita. Puasa ini sebetulnya tujuan utamanya adalah mengajari kita untuk menekan ego kita, keakuan kita, agar kita bisa kembali kepada fitrah kita masing-masing. Kalau orang manusia berjalan berdasarkan fitrahnya, tidak akan terjadi benturan antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara satu orang dengan orang lain, antara satu agama dengan agama lain, antara satu suku dengan suku lain, antara satu mazhab dengan mazhab lain, antara satu negara dengan negara lain. Tidak akan terjadi. Semua itu terjadi ketika kita memperturutkan ego kita masing-masing. Makanya kita pernah sampaikan dulu di sini bahwa manusia itu pada tingkat tertentu sebetulnya masalahnya di jiwanya, penyakit jiwa. Dan kita semuanya pada tingkat tertentu bisa mengidap atau terkena penyakit apa yang disebut dengan narcissistic personal disorder. Kita bisa mengalami seperti itu. Nah, sebabnya agama mengatakan kalau mereka tidak setuju dengan kamu, bukan hanya tidak setuju, bukan hanya tidak beriman, tapi kata bukan. Kalau tadi kan tidak beriman saja, ini bukan hanya sekedar tidak beriman, tetapi kata bukan, mendustakan. Kalau mendustakan kan berarti sudah ada unsur perlawanan. Wa in kadzabuka, kalau mereka mendustakan kamu Muhammad, fakul, jawabannya ialah li amali, bagi saya, tanggung jawab saya amal perbuatan saya, walakum amalukum, tanggung jawab kalian perbuatan kalian. Inilah yang harus kita gunakan jemaah sekalian. Kalau kita gunakan seperti ini, umat Islam juga secara khusus tidak perlu ribut dengan perbedaan. Termasuk perbedaan misalnya
tanggal 1 Ramadan kemarin. Kenapa? Kita menjalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, baru kita mengatakan li amali walakum amalukum. Kan enak ini ceritanya di Mas. Ya. Tapi kalau muncul yang disebut dengan membangga-banggakan pendapat kelompok, menganggap caranya melihat itu adalah lebih lebih bisa dipercaya daripada yang lain, ini kan sudah merendahkan yang lain namanya. Ya. Ini adalah cara melihat yang paling terpercaya. Nah, kan berarti menganggap yang lain itu tidak terpercaya. Nah, itu kan lagi-lagi menunjukkan subjektivitas. Oleh sebab itu, cara yang paling benar adalah li amali walakum amalukum. Inilah cara Al-Quran, inilah akhlakul karimah, inilah akhlaknya Al-Quran. Kalau semua kita berpikir seperti ini, jemaah sekalian, bersikap seperti ini, maka dunia ini akan menjadi assalam. Ingat sebelumnya, wallahu yad'u ila daris salam. Baru beberapa ayat yang lalu kita bahas. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, kembali, cek kembali. Jadi intinya Islam itu adalah mewakili Allah di tengah-tengah kita manusia. Dan apa yang Allah inginkan dengan Islam ini, yaitu yad'u ila daris salam. Mengajak, yad'u itu mengajak, mendakwai kita, menyeru kita untuk menjadikan kehidupan ini darussalam, ila daris salam. Kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga menjadikan kehidupan ini sebagai darussalam, Allah akan memberikan hadiah kepada kita, imbalan kepada kita di akhirat dengan juga darussalam. Surga itu di akhirat namanya juga darussalam. Ingat doa kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Ya. Jadi intinya adalah darussalam. Inilah Islam, inilah hakikatnya. Sayang seribu sayang, sekarang ini yang paling suka ribut juga di antara umat Islam sendiri. Bahkan terkadang di masjid orang ribut. Bahkan terkadang masjid sendiri menjadi sumber keributan. Ya. Terkadang masjid sendiri menjadi sumber keributan karena ego. Memaksakan suara mengajinya kepada masyarakat di sekitarnya. Padahal mengaji bagus, tapi untuk diri-diri masing-masing. Bukan untuk dipaksakan orang lain mendengarnya. Apabila kita mengaji dan kita paksakan orang lain mendengarnya, maka itu artinya ada pelanggaran hak orang lain di sana. Ya. Dari sisi suara, tidak ada bedanya kalau kita membuat acara dangdutan besar dan kita paksakan orang lain juga mendengarkannya. Oleh sebab itulah, sebetulnya intinya adalah kalau kita mengaji saja tanpa harus memaksa orang lain mendengarnya. Li amali, bacaan Quranku untuk aku, dan kalian dengan kepentingannya masing-masing, amalan kalian. Mungkin ada yang mau tidur, silakan tidur dengan kepentingan tidur kalian. Yang mengaji, silakan mengaji dengan kepentingan kalian. Bahkan Nabi, jemaah sekalian, Nabi, kalau bangun malam untuk salat, tidak pernah ketahuan oleh istrinya. Ya. Tidak pernah ketahuan oleh istrinya. Kenapa? Selama istrinya tidak memberikan amanat kepadanya untuk membangunkannya, Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Li amali walakum amalukum. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya dan kalian bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Antum bariuna, kalian berlepas diri. Dari kasihnya muncul kata baro'ah. Antum bariuna mimma amalu. Kalian terlepas, maksudnya kalian tidak bertanggung jawab. Antum bariuna mimma amalu, dari apa yang saya perbuat. Jadi kalau saya berbuat, kalian berlepas, tidak bertanggung jawab. Kalian tidak bertanggung jawab perbuatan saya. Wa ana, begitu ya saya. Ana bariun, saya juga berlepas diri. Saya juga berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan ini. Dan ayat seperti ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Ya. Jadi antum bariun, ini kata-kata berbaroah. Jadi dalam agama itu kan ada wilayah, wala, dan ada barok. Ya. Kalian berbaroah, berlepas diri dari apa yang saya kerjakan. Saya pun berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Wa ana bariun mimma ta'malun. Terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Ini ayat-ayat seperti ini sejalan dengan surat Al-Kafirun. Kan Al-Kafirun ya begitu. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya. Jadi kan begitu, oleh sebab itulah lakum dinukum wali yadin. Ya, kan begitu. Lakum dinukum, bagi kalian
lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, dan li din, bagi saya juga adalah agamaku, liya din, ya, bagi saya juga agamaku. Kan enak sekali agama kalau seperti ini. Bayangkan kalau antar mazhab, antar kelompok, antar agama seperti ini, kan dunia ini menjadi indah jemaah sekalian. Yang repot itu kalau kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, kita paksa orang lain menjadi seperti diri kita. Walaupun itu benar, kan Nabi benar. Ingat, Nabi ini adalah manusia suci. Jadi manusia sesuci Muhammad bin Abdullah pun oleh Allah tidak disuruh memaksakan itu kepada orang lain. Padahal ini kebenaran. Apalagi kalau yang kita sampaikan belum tentu kebenaran. Ya. Belum tentu kebenaran. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian serbagai inilah yang terjadi pada kita sekarang. Ya. Jadi harusnya kita tidak boleh saling memaksakan kehendak kita. Supaya apa? Supaya benar-benar hidup kita di mana kita berada menjadi Darussalam. Ya. Menjadi tempat yang indah, bukan tempat yang penuh dengan keributan. Kita sampaikan kalau tidak salah tadi subuh bahwa Islam itu tidak menciptakan darul harb. Justru Islam itu kenapa ada perang? Karena untuk menghentikan, menghilangkan darul harb itu. Darul harb itu wilayah perang. Jadi Islam tidak menciptakan darul harb. Islam datang seperti tadi, yad'u ila daris salam. Nggak ada kata-kata yad'u ila daril harb. Yang ada adalah daris salam. Nah, jadi tugas kita adalah mengajak seluruh manusia untuk Darussalam. Coba kita lihat ayat di sini pembandingnya, surat Musyawarah. Surat 42 ayatnya 15. Allah berfirman, "Wa falidzalika", oleh sebab itulah fad'u, tetaplah serulah, sampaikan, ajaklah manusia yang mau diajak kepada kebaikan, kebenaran. Karena manusia itu sebetulnya pada dasarnya merindukan kebenaran. Buktinya semua orang sekolah. Sekolah itu artinya mengajak kepada kebenaran. Paling tidak kebenaran saintifik, kebenaran saintisnya. Fad'u, serulah, wastaqim, tetapi tetaplah istiqamah, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepada kaum Muhammad. Nah, jadi dalam menjalankan kehidupan kita, ya kita tetap istiqamah dengan kebenaran yang kita yakini. Ya. Pernah kita sampaikan bahwa kita wajib meyakini kebenaran yang kita temukan melalui olah akal pikiran kita, tapi kebenaran yang kita yakini tidak boleh menjadi pembenar untuk merendahkan atau menistakan kebenaran yang orang lain juga yakini. Jadi tetaplah istiqamah kama umirta wala tattabi ahwahum. Jadi toleransi itu bukan berarti kita ikut mereka. Toleransi itulah menghargai kebenaran pendapat orang lain. Sebagaimana kita meyakini, menganut dan meyakini kebenaran yang kita yakini. Jadi jangan mengikuti tetap. Jadi toleransi bukan berarti melakukan dan itu. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau pandangan saya secara pribadi, menurut Al-Quran yang saya pahami, toleransi itu bukan berarti mengucapkan salamnya orang. Ya, jadi salamnya orang Indonesia sekarang terutama pejabat panjang sekali. Ya, lengkap sampai berapa? 5 agama. Panjang sekali. Ya, bayangkan kalau setiap orang melakukan itu kan bisa memboros waktu. Cukup kalau saudara kita beragama Hindu di depan kita ceramah menggunakan salamnya juga. Dan kita tidak keberatan, kita terima, kita welcome, kita berlapang dada, ikhlas menerima itu. Nah, itu dia. Namanya toleransi. Kalau yang di depan kita berceramah orang Buddha, ya juga mengucapkan salamnya berdasarkan salam agamanya. Dan kita benar-benar tulus, ikhlas menerimanya. Nah, itu cocok toleransi. Toleransi semuanya diucapkan. Takutnya nanti suatu saat namanya toleransi, hari Jumat ke masjid, hari Minggu ke gereja, hari ini pergi ke pura. Ya bukan itu toleransi namanya. Toleransi itu adalah menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi kebenaran yang dianut oleh orang lain. Yang menurut mereka itu adalah benar. Ya, jadi wala tattabi ahwahum. Karena terlalu panjang. Kalau menurut saya cukup kalau kita saya orang Islam ceramah di depan orang banyak, ya siapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itulah salam saya sebagai orang Islam. Dan kalau yang berdiri di depan saya orang Nasrani mengucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya, ya kita juga terima dengan baik, ya kita hormati, kita muliakan, kita junjung tinggi itu. Bahkan kalau ada yang mengganggunya, kita membela hak-haknya. Kalau misalnya di depan kita ada orang Hindu mengatakan Om Santi, Om Santi Om, ya itu kita terima juga. Kita hormati, kita muliakan, kita harus
tidak boleh memberikan kesan bahwa mereka itu tertekan oleh kita sehingga tidak berani mengucapkan itu hanya karena kita mayoritas dan dia minoritas. Itu tidak boleh, itu adalah paksaan. Pokoknya kita memberikan kesan mereka bisa melakukan itu dengan lapang dada, tanpa ada tekanan, ya seperti itu. Nah ini disebut dengan toleransi. Nah, maka dikatakan wastaqim, tetaplah istiqamah sebagaimana diperintahkan. Tetapi wala tattabi ahwa'hum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Karena mereka masing-masing orang punya prinsipnya. Wakul katakanlah amantu bima anzalallah min kitabi. Saya beriman kepada apa yang Allah turunkan di dalam kitab suci. Jadi kitab suci mengatakan kalau kalian berjumpa ucapkan salam, kan begitu. Salam. Ya. Wakul amantu bima anzalallah min kitabin. Katakanlah aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab sucinya. Jadi ingat, untuk pedomannya kita dari kitab sucinya. Wa umirtu, dan aku diperintahkan. Nah ini, aku diperintahkan li'adila bainakum, untuk bersikap adil kepada kalian, di antara kalian. Apa artinya bersikap adil? Ya, membolehkan, membenarkan, menerima mereka beragama sesuai dengan agamanya. Bertindak berdasarkan culture dan budayanya. Memberikan salam sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan mereka. Itu yang sudah dengan berbuat adil di antara kalian. Jadi ini Islam indah sekali. Bukan berarti semua kita melakukannya. Wa umirtu li'adila bainakum. Aku diperintahkan untuk bersikap adil kepada kalian di antara kalian. Kita boleh berbeda menyebut Tuhan itu siapa, tetapi semua kita bertuhan. Allahu Rabbuna Rabbukum. Allah itulah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Entah dia menyebutnya sebagai Gusti, menyebutnya sebagai Om, atau menyebutnya sebagai apa saja. Pokoknya kita punya Tuhan. Yang disebut Tuhan adalah pencipta alam semesta, yang kami menyebutnya Allah sebagai Tuhan kami dan Tuhan kalian. Jadi misalnya tidak ada orang yang menyembah Tuhan itu yang sifatnya partikular. Misalnya saya orang Buddha, menyembah Tuhan saya hanya Tuhannya orang Buddha, nggak ada. Semua Tuhan yang kita sebut itu Tuhan pencipta semua manusia. Kita misalnya orang Islam menyebut Tuhan Rabbuna itu adalah Allah, Rabbun Allah. Ya Allah yang kita sebut adalah Tuhan seluruh alam, Tuhan seluruh manusia. Ya, persoalan manusia mengakui itu tidak lain soal, tapi Tuhan yang kita sebut Tuhan adalah pencipta seluruh alam. Ya, jadi Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ini yang kita lakukan dalam rangka menciptakan tadi apa? Darussalam. Jadi Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna. Nah, muncul lagi tadi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Marilah kami beramal berdasarkan apa yang kami yakini, dan kalian juga beramal berdasarkan apa yang kalian yakini. Kami bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan kami. Kalian juga bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan kalian. Jadi itulah sebetulnya hakikat toleransi. Toleransi itu bukan mengucapkan semuanya. Ya. Tapi kalau ada yang melakukannya, itu juga terserah yang bersangkutan. Ingat. Tapi dalam pandangan Islam kita, ingat, dalam pandangan Al-Quran itu adalah melakukan seperti apa yang kita yakini, lana amaluna, dan menghormati orang lain melakukan apa yang mereka yakini. Ya, mereka mengatakan mengucapkan salamnya dengan tertentu, ya kita hormati mereka. Kita muliakan dengan cara seperti itu. Jadi walakum a'malukum. Kalian bertanggung jawab atas amal perbuatan kalian, kami juga bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Ya. La hujjata bainana wa bainakum. Harusnya tidak boleh ada yang menjadi alasan persengketaan di antara kita. La hujjah. Tidak boleh bikin hujah, tidak boleh berargumen antara kita. Karena itu kan menyangkut masalah pribadi-pribadi dan kepentingan masing-masing. Bolehkah kita berhujah? Boleh kalau kepentingan bersama. Misalnya kita bangun jembatan, itu boleh. Di mana kita membangun, apakah kita bangun jembatan atau tidak, atau kita cukup bikin rakit saja. Nah itu kepentingan bersama namanya. Nanti bagaimana pendanaannya itu boleh. Tetapi kalau berkenaan dengan amalan-amalan keagamaan, yang sifatnya memang partikular, agama itu kan adalah subjektif, agama itu memang masing-masing seperti itu, tidak boleh dijadikan kepentingan bersama. Ya, tidak boleh kita bangunkan masjid untuk orang Hindu, tidak boleh kita bangunkan pura untuk orang Islam seperti itu. Ya. Kalau kita bikin masjid ya untuk orang Islam, tapi kalau jembatan ya untuk semua, bikin jalan tol highway untuk semua. Nah, jadi kalau berkenaan dengan ini tadi, la hujjata bainana wa bainakum. Harusnya kita tidak perlu berargumentasi, adu argumentasi. Ya. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir.
Allah yajma'u akan mengumpulkan di antara kita. Artinya pada akhirnya kita kembali kepada Allah. Siapapun kita, baik kita umat Islam yang ditanam, dikuburkan, ataupun saudara-saudara kita yang dibakar, atau mereka yang dibawa ke gua batu, itu semuanya hakikatnya kembali kepada Allah. Diingat di negara kita ini, bukan hanya negara kita, di mana-mana di dunia orang dikubur, orang meninggal itu macam-macam perlakuannya. Kalau orang Islam ditanam, dikuburkan, orang Hindu biasanya atau Buddha biasanya dibakar, ada lagi misalnya disimpan di gua-gua batu seperti di Tanah Toraja. Jadi mayatnya disimpan di dalam gua batu. Nah, ada macam-macam. Nah, baik yang disimpan dalam gua batu atau yang dibakar ataupun yang dikubur, hakikatnya semuanya akan dikumpulkan di sisi Allah SWT. Allah mengatakan di sini, Allah yajma'u bainana. Allah akan mengumpulkan kita semuanya di antara kita, apapun cara meninggalnya. Baik yang meninggalnya di atas tempat tidur, tilam, ataupun yang meninggalnya di rumah sakit, hospital, ataupun meninggalnya di pesawat, naik pesawat, ataupun meninggalnya di laut, dan sebagainya. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Wa ilaihil masir, karena kepada Tuhan yang kita sebut tadi, Tuhannya seluruh manusia, sekaligus tempat kita kembali. Wa ilaihil masir. Ini kalau kita bahas ini jemaah sekalian, Islam apa agama terasa indah sekali. Kita lanjut. Ini ada hadisnya. Ini berkenaan dengan berbaroah. Dan di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Baro'ah. Ya, cuma tidak populer, karena biasanya kita kenal surat At-Taubah. Surat yang baru kita selesaikan tempo hari, kita sebutnya dengan surat At-Taubah. Ya, padahal nama lainnya adalah surat Al-Baro'ah. Ya. Ini ada hadis yang berbicara tentang ketika surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu adalah ketika Allah dan Rasul berlepas diri daripada perjanjian yang dibuat oleh orang-orang musyrik Mekah karena mereka telah melanggarnya. Maka di dalam surat itu dikatakan, tapi kalau mereka walaupun dia musyrik tidak melanggar, maka harus dipenuhi perjanjiannya sampai waktu yang telah ditentukan bersama, sesuai dengan perjanjian bersama. Nah, itu. Tapi bagi mereka yang telah melanggar perjanjiannya, maka berlepas diri kita juga dari sana. Ya. Maka di sini kita ada hadis daripada Humaid ini. Akhbarani Humaidu bin Abdurrahman anna Abu Hurairah taqal, dari Abu Hurairah berkata, Ba'atani Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi tilkal hajjati. Abu Bakar mengutus saya fi tilkal hajjah, dalam haji tersebut, di musim haji tersebut. Musim haji ketika diumumkannya Al-Baro'ah. Fil mu'adzinina, di antara orang-orang yang mengumumkan. Mu'adzin itu mengumumkan, menyampaikan. Ya. Jadi fil mu'adzinin. Ba'atahum yauman nahar. Pada saat itu saya atau mereka yang diangkat itu pada hari nahar. Yauman nahar itu hari Idul Adha. Ya. Hari nahar kan ada hari nahar, ada hari tasyrik. Kalau bulan Zulhijjah. Hari nahar itu adalah tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13. Ya. Untuk apa? Yu'adzinu bimina, untuk mengumumkannya di Mina. Mina itu tempat kita menginap tadi selama 3 hari. An la yahujja ba'dal ami, bahwa tidak ada lagi haji ba'dal am, ya, setelah tahun ini, musyrikun, orang musyrik, wala yatufa bil baiti uryan, dan mereka tidak boleh lagi, ya, tidak boleh juga bertawaf. Jadi setelah tahun ini tidak boleh lagi bertawaf di Baitullah dalam keadaan uryan, telanjang. Kata telanjang di sini bukan berarti telanjang bulat, ya, tapi ihramnya itu cuma bagian bawah saja. Qala Humaid, dan berkata Humaid, ini juga tadi sumbernya. Summa ardafan Nabi, tapi di sini bukan hanya cerita tentang Abu Hurairah dalam hadis Bukhari ini. Ada riwayat lain yang disampaikan Humaid, yaitu ardafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ali bin Abi Thalib. Bahwa pada saat itu, ya, Nabi memboncengkan Ali bin Abi Thalib. Ardafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi itu memboncengkan dirinya kepada Ali bin Abi Thalib.
Fa'amarahu, lalu kemudian Nabi memerintahkan Ali, punya kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi kemudian memerintahkan Ali yang berboncengan dalam satu unta dengannya, an yu'adzina bi bara'atan, untuk mengumumkan surat Al-Bara'ah itu. Jadi untuk mengumumkan surat Al-Bara'ah. Kalau kita lihat yang di atas dengan di bawah, tentu lebih capable di bawah. Kenapa? Karena Nabi sendiri. Kalau di atas kan bukan ya. Jadi Nabi yang memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk yu'adzina bi bara'ah, untuk mengumumkan surat Al-Bara'ah itu. Ya, lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, fa'adzana, maka kemudian kami pun mengumumkan. Ini pengakuan Abu Hurairah. Kalau Humaid tadi Ali. Fa'adzana ma'ana aliyun fi ahli Mina, maka kami pun mengumumkannya bersama dengan Ali di penghuni orang-orang yang ada di Mina, fi ahli Mina, untuk jemaah haji yang ada di Mina. Yauman nahar, pada hari nahar, ya. Bi bara'atan, untuk berlepas diri. Isinya sama, wa an la yahujja ba'dal ami musyrikun, orang musyrik tidak boleh berhaji lagi setelah tahun ini. Wala yatufa bil baiti uryan, dan tidak boleh juga tawaf dalam keadaan bertelanjang. Jadi intinya jemaah sekalian berbahagia bahwa bara'ah itu seperti itu, berlepas diri. Jadi setelah mereka, kan Nabi tadi bikin perjanjian di Hudaybiyah untuk saling menghormati, tetapi kemudian mereka melanggar, ya maka pelanggaran ini kan berarti mereka sendiri telah menarik diri keluar dari perjanjian itu. Nah, ketika mereka keluar dari perjanjian itu, maka kemudian Nabi juga berbara'ah. Apa artinya jemaah sekalian? Kita terikat dalam kepentingan bersama yang kita akui bersama. Contohnya dalam berbangsa dan bernegara, itu adalah kebersamaan. Kalau kita hidup di suatu negara, maka kita terlibat di dalam perjanjian bersama negara itu, yang disebut dengan konstitusi dan undang-undang. Begitu kita ada di Singapura, kita terikat dengan undang-undang dan konstitusi Singapura. Begitu kita mendarat di Malaysia, kita terikat dengan undang-undang dan konstitusi di sana. Begitu kita kembali ke Indonesia, kita terikat dengan konstitusi perundang-undangan. Jadi di mana saja kita berada, kita terikat secara bersama dengan orang-orang yang mengikatkan diri dalam komunitas itu. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa menciptakan kedamaian, bukan menjadi pembuat keonaran. Kalau pepatahnya mengatakan, di mana saja kaki berpijak, disitulah juga langit dijunjung. Kamu gitu. Di mana saja kaki berpijak, di situ juga langit dijunjung. Di mana saja kita berada, kita harus menghormati peraturan bersama yang ada di tempat itu. Contohnya kalau kita pergi ke Cina, Beijing, itu kan negara komunis. Ya, di sana ada peraturannya, ada undang-undangnya, ada konstitusinya, kita patuhi. Di sana dikatakan tidak boleh beribadah secara terbuka selain di tempat ibadah. Maka kita harus patuhi itu, tidak boleh kita berdiri di pinggir jalan karena waktu salat tiba, salat. Karena itu harus kita harus patuhi peraturan mereka. Ya, mereka tidak larang kita salat, tetapi mungkin di hotel kita ataukah di masjid tempat kita datang, itu boleh. Nah, inilah yang disebut dengan inilah yang disebut. Nah, kalau kita tidak menghormati ini, terjadi kekacauan. Orang harusnya tempat jalan dipakai misalnya di situ untuk berhenti meminta-minta, itu kan keliru. Harusnya jalan, kita menjual di situ, itu keliru. Jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, harusnya ini kita patuhi bersama. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4209. Ini adalah kuping, menunjukkan pendengaran. Wa minhum, dan di antara manusia, di antara mereka, man yastami'una ilaika, ada yang mendengarkan kepada Muhammad. Kan tadi ada yang langsung tidak beriman, tapi ada juga yang mendengarkan. Jadi ada di antara mereka yang mendengarkan kepadamu. Di antara mereka man yastami'una ilaika, mendengarkan. Tapi ingat, mendengarkan bukan berarti menyimak. Ya, dua hal yang berbeda. Ya. Mendengarkan bukan berarti menyimak. Mendengarkan artinya bisa ikut saja mendengarkan Nabi, tapi tidak ada niatan dalam dirinya untuk mencari kebenaran. Tidak ada niat dalam dirinya untuk mencari kebenaran. Karena tidak ada niat dirinya mencari kebenaran, maka mereka ikut mendengarkan bisa saja hanya untuk mencari komunitas saja, mencari tempat pertemanan. Dan ini terjadi pada saat Nabi hijrah ke Yastrib, Madinah. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, banyak yang ikut pada Nabi. Tapi ada yang ikut pada Nabi hanya karena wanita yang dicintainya ikut bersama Nabi. Ataukah di Madinah dia berpikir nanti untuk mencari kehidupan baru.
Dan itu diabadikan dalam sebuah hadis mengatakan bahwa ya kaitannya dan niat itu kan panjang itu hadisnya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman hajara ilallahi wa rasulih fa innam yuhajiru ilallahi wa rasulih. Faman hajara ila imraati fa innam yuhajiru ilaiha wa man hajara ila dunya, dan seterusnya. Itu ada panjang itu hadisnya. Jadi siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia juga akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah untuk wanita yang diikutinya, dia juga akan mendapatkan wanita itu. Siapa yang berhijrah untuk dunia, dia mendapatkan dunia itu. Nah, seperti itu. Jadi tergantung niatnya. Maka dikatakan di sini, wa minhum man yastami'una ilaika, dan di antara manusia ada yang mendengarkan kepada Muhammad. Afa anta tusmi'us summa. Afa anta, apakah engkau Muhammad? Ya. Tusmi'u bisa membuat mendengar. Tusmi itu membuat mendengar. Ya. Kalau tasma'u mendengar, kan itu tusmi'u dari kata asma yusmi'u. Ya. Apakah engkau bisa membuat mereka mendengar? Ya, itu membuat mereka mendengar. Apakah engkau Muhammad bisa membuat mendengar as-summa, orang yang tuli? Jadi artinya gini Pak Bu sekalian. Kalau orang itu sendiri yang mengunci dirinya untuk tidak mau mendengarkan, tidak ada niat untuk mencari kebenaran, Nabi pun tidak bisa membuat orang itu mendengar. Seperti yang terjadi pada Nabi Nuh dengan istri dan anaknya. Seperti yang terjadi pada Nabi Lut dengan istrinya. Seperti yang terjadi Nabi Muhammad kita dengan pamannya Abu Lahab. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa. Jadi artinya apa? Setiap orang mandiri terhadap dirinya sendiri. Kalau dirinya tidak dibuka untuk mendengarkan, ya tidak ada yang bisa memperdengarkan. Sampai Nabi sendiri, antanya di sini adalah Nabi. Jadi jemaah sekalian, di sini anta di sini adalah Nabi. Apa anta, apakah engkau Muhammad? Tusmi'u bisa membuat mendengar. As-summa, orang yang memang telah membuat kupingnya tuli. Kuping hatinya maksudnya. Ya, walau kanu la yaqilun, walaupun mereka itu tidak menggunakan akal. Ya, di ujung-ujungnya apa jemaah sekalian? Ujung-ujungnya adalah layak kilunnya. Jadi orang yang tidak menggunakan akalnya otomatis tidak mau mendengar, tidak mau menyimak dengan benar. Karena intinya gini, orang yang menggunakan akalnya itu apa artinya? Dia selalu punya sifat ingin tahu. Sifat ingin tahu itulah yang membuat terbuka pendengarannya. Untuk mendapatkan informasi atau data sebanyak-banyaknya untuk mengambil kesimpulan, keputusan, konklusi, natijah. Kalau yang bersangkutan sudah dari awal tidak menggunakan akalnya, ya nggak bisa. Dia hanya ikut menyemarakkan suasana saja. Ya. Tidak akan ada perubahan. Itulah sebabnya bahwa Bapak Ibu pasti menyaksikan di komunitas manapun, di agama manapun, di budaya manapun, ada orang yang ikut-ikutan tapi tidak pernah berubah. Kenapa? Karena memang dia ikut itu tetap layak kilun. Dia ikut tetapi tidak memperkerjakan akal pikirannya, tidak memberdayakan akal pikirannya, tidak mengempower akalnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi hanya sekedar meramaikan saja. Tentu saja kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Tapi intinya ini ada. Sampai Tuhan bertanya, afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun. Jadi kata kuncinya di sini, apakah engkau Muhammad bisa membuat mendengar orang yang tuli walaupun mereka tidak menggunakan akalnya? Jadi kata kuncinya di sini, harus ada keinginan dulu untuk menggunakan akal. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat mengatakan afala ta'qilun, afala yaqilun, dan seterusnya. Kita lihat di sini, surat Al-Anfal ini. Inna syarrad dawabi indallah. Sungguhnya seburuk-buruk hewan melata, di sini diartikan binatang. Indallah di sisi Allah, asum, orang yang tuli. Maksudnya tadi tidak mau mendengar. Al-Bukam, tidak mau lagi berdiskusi, bertanya. Kalau bertanya di sini bukan menguji sumber, tetapi bertanya tentang apa yang belum diketahuinya. Karena tadi, yang namanya menggunakan akal itu adalah punya sifat ingin tahu. Siapakah mereka asumul bukum ini? Alladzina la yaqilun, yaitu orang-orang yang la yaqilun. Jadi sama tadi. Jadi kalau orang itu asum al-bukum, maka mereka itu adalah alladzina la yaqilun, tidak menggunakan akalnya. Begitu juga dengan mata. Ya, bisa saja orang buka matanya. Tetapi wa minhum, di antara mereka man yanzuru ilaika, ada yang melihat. Jadi kalau tadi kan mendengarkan, ini yanzuru, ya, melihat. Ada yang melihat kepada kaum Muhammad. Ya.
Kalau tadi yasma'u ilaika, ada yang mendengarkan. Ya, wa minhum man yanzuru ilaika. Afa anta, sama tadi pertanyaan, afa anta tahdil umya. Jadi orang yang buta apanya di sini adalah orang yang buta mata hatinya. Apakah engkau Muhammad bisa memberikan hidayah, petunjuk, memandu orang-orang yang buta mata hatinya, walau kanu la yubsirun, walaupun mereka itu tidak melihat. Melihat mana? Ke depan. Kata yubsirun sih melihat jauh ke depan, futuristik. Walau kanu la yubsirun, walaupun mereka tidak melihat. Jadi artinya apa kesimpulannya? Nabi saja dikatakan oleh Allah tidak mungkin memberikan hidayah kepada orang yang tidak mau menerima hidayah, tidak mungkin mendengarkan kebenaran bagi mereka yang tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mungkin melihat realita bagi mereka yang tidak mau melihat realita. Allah saja berkata begitu kepada nabinya. Apatah lagi kepada kita. Kita kepada siapa? Kita kepada istri kita, kita kepada suami kita, kita kepada anak-anak kita, kita kepada tetangga kita, kita kepada teman kita, kita kepada sahabat kita yang berbeda agama atau mungkin berbeda mazhab dengan kita. Jadi kalau kita sudah pahami ini, jemaah sekalian, hidup ini menjadi ladang kebebasan untuk mengeksplorasi kebebasan kita masing-masing, selama kebebasan itu tidak melanggar kebebasan orang lain. Ya. Kita lihat lagi sini. Afalam yasiru fil ard. Surah ini surat 22 ayat 46. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakunu lahum qulubun. Mereka manusia itu kan punya kalbu. Nah, apa tugasnya kalbu? Yaqilu nabiha. Jadi kalbu itu tugasnya mengakali. Cuma kalau bahasa kita mengakali nggak enak, artinya buruk. Maksudnya itu menggunakan akal. Ya, manusia itu punya kalbu, kalbunya itu digunakan untuk menganalisis, dipergunakan berakal. Bihak dengan kalbu ini, bihaknya kalbu kembali sini. Jadi kalbu itu fungsinya akal. Makanya dalam Al-Quran kata akal itu sebagai isim, kata benda tidak ada. Yang ada adalah kata kerja, ini fi'il. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau membaca Al-Quran tidak pernah menemukan yakilun sebagai kata benda dalam Al-Quran. Selalu seperti ini. Yakilunka, takilunka, atau akaluka. Semuanya dalam bentuk fi'il. Tidak ada isimnya. Lalu apa isimnya? Ya kalbu ini. Jadi lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun, atau mereka punya kuping telinga yasma'una biha yang mereka bisa gunakan untuk mendengarkan. Fa innaha, maka sungguhnya kalau ada orang la ta'ma, ada orang tidak mendengarkan, tidak melihat. Ya. Kalau ada orang tidak melihat, ala besar matanya, maka pada sebetulnya bukan matanya yang buta, walakin ta'mal qulub. Jadi kalau ada orang yang buta matanya, penglihatannya, maksudnya tidak melihat matanya, hakikatnya yang buta matanya, hakikatnya yang buta bukan matanya, tetapi kalbunya. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi yang dibicarakan tadi adalah orang yang buta hatinya, tuli hatinya. Jadi jemaah sekalian, Allah itu memuliakan, menghormati saudara-saudara kita yang karena satu dan hal matanya sudah tidak melihat lagi, tunanetra. Mereka bahkan banyak diantaranya yang menemukan kebenaran, bahkan menjalankan kebenaran dengan istiqomah. Begitu juga orang yang tuli tidak mendengarkan lagi. Tetapi kalau orang itu sudah tuli mata hatinya, sudah buta mata hatinya, itu Tuhan sendiri seakan-akan mengatakan ya biarkan sajalah mereka. Ya, karena orang seperti itu lakin ta'mal qulub, kalbunya sudah buta. Ya. Allati fis sudur, yang ada di dalam dadanya, kesadarannya. Jadi inilah jemaah sekalian buta yang paling berbahaya. Inilah tuli yang paling berbahaya. Jadi buta yang paling berbahaya dikecam Al-Quran adalah buta mata hatinya. Yang tuli yang dikecam Al-Quran adalah yang tuli mata hatinya. Kenapa? Buta mata hati, tuli mata hati adalah pilihan. Sedangkan kalau buta mata kepala, tuli telinga kepala, itu bukan pilihan. Itu biasanya penyakit atau kecelakaan. Tak bisa dihindari. Ini kita lihat lagi ada hadisnya. Ini adalah ya, hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata. Qalat lahu, berkata kepadanya, kepada ini
Urwah bin Zubair. Wahwa yas'aluha, ketika Urwah bertanya kepada Aisyah. Wahwa ketika dia yas'aluha, bertanya kepada Aisyah. Apa yang ditanyakan? Yaitu an qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah yang ada di dalam surat Yusuf ayat 110. Di sana ada kata-kata hatta idastai asar rusulu. Hatta sampai idastai asar rusulu. Sampai ketika para rasul-rasul itu istai asah, tidak ada lagi harapan. Rasul-rasul tidak punya harapan kepada mereka. Rasul sudah bertahun-tahun menyampaikan, tapi ya tidak ada perubahan. Jadi Rasul pun tidak ada harapan. Seperti Nabi Yunus, ya tidak ada harapan, lalu meninggalkan umatnya pergi naik perahu. Qala, lalu kemudian perawi tadi, yaitu tadi siapa tadi? Ya, yaitu Urwah tadi, ya, bin Zubair berkata, qultu, aku bertanya kepada Aisyah tentunya. Aku zibu, am kudzibu. Jadi ada dua di sini. Aku zibu, am kudzibu. Jadi bertasdid atau tidak bertasdid nih. Kalau kudzibu tidak bertasdid. Kalau kudzibu zaitnya bertasdid. Jadi dikatakan di sini kudzibu atau kudzibu dengan menggunakan tasdid. Ya, ini kita kasih terjemahan dengan menggunakan tasdid. Jadi ada yang menggunakan tasdid, ada yang tidak. Apa bedanya? Kalau kudzibu mendustakan pada saat itu, didustakan pada saat itu, bukan mendustakan, didustakan. Jadi rasul-rasul itu didustakan, ditolak pada saat itu. Kalau kata kudzibu, setiap saat didustakan. Semua nabi-nabi mengalami hal yang sama, yaitu kudzibu, didustakan. Qalat Aisyah menjawab, kudzibu menggunakan tasdid ini, menggunakan tasdid. Jadi kudzibu ini pakai tasdid. Yaitu nabi-nabi sepanjang masa didustakan. Nabi Musa awalnya didustakan juga, Nabi Harun juga didustakan, bahkan hampir saja dibunuh oleh Samiri dan sebagainya. Ya. Jadi kudzibu. Jadi artinya Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Dengan demikian ayat-ayat seperti ini harusnya mengingatkan kita menerima respon orang walaupun itu kelihatannya negatif. Ya, apalagi kalau cuma sekedar berbeda menentukan satu Ramadan, nggak perlu kita menghormati metodologi orang lain. Ini hadis Imam Bukhari nomor 4327. Bapak ibu-ibu termasuk saya belum pernah melihat orang ditato. Ternyata begini nih, ditusuk pakai jarum. Jadi ini adalah apa hubungannya dengan tato? Nanti kita lihat tentang zaliman ini. Ini adalah ada jarumnya nih, tusuk-tusuk. Jadi Mas Kaiser Bahagia, tato sebagai tato seni tentu tidak dilarang dalam Islam. Ya, yang dilarang apabila mengandung dua unsur. Satu, kalau tinta tatonya nanti tuh menghalangi air. Kan kalau kita orang Islam kan harus selalu berwudu atau mandi. Kita ini punya dua kewajiban besar. Ada mandi besar, mandi junub. Ya. Kalau ibu-ibu habis menstruasi itu mandi junub. Laki-laki habis bermimpi dia harus mandi junub. Ya. Berhubungan suami istri mandi junub. Kita mau sholat biasa saja itu adalah wudu. Nah, jadi artinya tinta tato ini tidak boleh menutupi kulit karena itu bagian yang harus kena wudu atau ke air pada saat kita mandi junub. Itu yang pertama. Jadi boleh saja kalau tatonya tidak menghalangi air. Yang kedua, tidak menyakiti badan. Ya, ini kan dipakai tinta, pakai jarum ditusuk-tusuk. Kalau misalnya injeksi dokter, ya itu namanya perobatan, itu kan pengobatan. Kalau ini kan tidak dalam rangka menyembuhkan. Ya. Allah mengatakan begini, Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah menzalimi manusia sesedikit pun. Jadi artinya apa nih? Innallah, sungguhnya Allah ini kan sesungguhnya Allah. La yazlimu, tidak pernah menzalimi an-nasa, manusia syai'a, sesedikit apapun. Jadi Allah saja tidak pernah menzalimi hambanya sesedikit apapun. Jadi pernyataan harus kita pegang. Jadi kalau kita ada kezaliman itu dari diri kita manusia, entah orang lain kepada kita atau entah diri kita kepada diri kita. Tapi Allah sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita, Dia kasih sayangnya lebih daripada kasih sayang seluruh ibu kepada anaknya. Ingat,
kasih sayang Allah kepada hambanya lebih daripada kasih sayang seluruh ibu, dikumpulkan seluruh ibu terhadap anak-anaknya. Jadi katakanlah sekarang penduduk dunia ada 8 miliar. Katakanlah 4 miliarnya perempuan, ibu-ibu. 4 miliar perempuan dikumpulkan kasih sayangnya kepada anaknya, belum ada apa-apanya dibanding dengan kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi Allah itu punya Rahman dan Rahim kepada hambanya, dan karenanya tidak mungkin dia menzalimi manusia hambanya sesedikit apapun. Kalau ada kezaliman terjadi pada manusia, itu manusia melakukannya. Manusia secara sukarela misalnya, meminta dirinya tadi untuk ditusuk-tusuk pakai jarum. Ya. Manusia secara sukarela misalnya meninggalkan Tuhannya. Manusia secara sukarela misalnya menyandarkan dirinya pada benda-benda, sehingga kemudian mereka stres, depresi, dan sebagainya, yaitu karena perbuatan mereka sendiri. Maka dimulai dengan pernyataan positif, dengan kata-kata innallah, sungguhnya Allah, menggunakan kata inna di sini tasydid, taukid, innallah, sungguhnya Allah, la yazlimun nasa syai'an, tidak menzalimi manusia sesedikit apapun, walakin akan tetapi. Jadi akan tetapi berarti kebalikan dari ini. Akan tetapi annasa anfusahum yazlimun. Manusia itu sendirilah yang menzalimi dirinya. Jadi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Akan tetapi manusia sendiri menzalimi dirinya. Nah, ayat 44 surat ini harus kita pegang baik-baik. Supaya jangan kita sendiri-sendiri curiga kepada Allah. Kok sepertinya Allah tidak mendengarkan doa saya? Kok sepertinya Allah membiarkan saya seperti ini? Ini adalah salah. Ya. Itu praduga yang salah kepada Tuhan. Karena pernyataan ini mengatakan sesungguhnya benar-benar Allah itu tidak pernah menzalimi manusia sesedikit apapun. Walakin akan tetapi manusia sendirilah yang bersikap zalim kepada dirinya sendiri. Ingat kata anfus ini kepada jiwanya. Tadi kita sebut karena kita selalu mengakukan diri kita, saya kan ini, saya kan itu, saya itu, maksudnya sayanya. Akhirnya lama-kelamaan kita terkena penyakit apa yang disebut dengan narcissistic personal disorder. Kita sendiri yang tidak menyandarkan diri kita kepada yang maha kuat, akhirnya kita selalu dilanda kebimbangan. Karena kalau kita menyandarkan diri kita pada sesuatu yang relatif, pasti selalu berubah-ubah, tidak memberikan kepastian. Akhirnya kita kemudian bingung, terombang-ambing, akhirnya melahirkan tekanan, menyebabkan kita kemudian stres juga, tertekan juga, dan sebagainya. Semuanya dari diri kita. Misalnya, kita menyandarkan kebahagiaan kita pada uang. Padahal uang itu kan, walaupun tidak berseri, tetap saja naik turun. Ya. Dan sebagainya. Jadi sebab itulah, setiap kezaliman yang terjadi pada diri kita, ingat, kembali diri kita sendiri. Walakinna nasa anfusahum yazlimun. Tapi manusia itu sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri. Ingat. Walakinna nasa anfusahum yazlimun. Manusia sendiri yang menzalimi dirinya. Bukan Allah. Ya. Jadi dengan cara berpikir positif seperti ini kepada Allah, justru menjadi penyembuh kepada jiwa kita. Tapi kalau dari awal kita sudah berpikir negatif kepada Allah, itu justru semakin memperparah penyakit jiwa kita. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada diri kita. Makanya karena kita sendiri menzalimi diri kita, doa pertama yang diajarkan Allah kepada hambanya, kepada manusia adalah Rabbana zalamna. Ini mana kata zalamna? Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan begitu doa yang Allah ajarkan kepada Adam dan Hawa pada saat turun ke bumi ini. Ya, jadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Jadi pengakuan dulu. Wahai Tuhan, kamilah yang menzalimi diri kami. Jadi kalau kita ada masalah, terlilit utang, terlilit apa, pokoknya apa saja, kita harus mengakui diri kita. Jangan justru menuduh Allah, kok Allah tidak menolong saya. Saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin berumrah, saya sudah rajin ini dan itu, kok Allah tidak menolong saya. Nah, ini adalah justru artinya kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita. Padahal harusnya yang kita baca tadi, Rabbana zalamna anfusana. Bahkan itu juga doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus, pemilik nama surat ini. Ketika Nabi Yunus dilemparkan oleh ABK, anak buah kapal, ke dalam lautan, lalu kemudian ditangkap oleh ikan besar, maka kemudian apa kata-kata pertama yang terucap dari bibir
Nabi Yunus ketika masuk dalam perut ikan. Kata-katanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka. Jadi Nabi Yunus pun juga lagi-lagi mengalamatkan kezaliman ini kepada dirinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah sekalian, marilah kita coba belajar daripada Al-Quran. Setiap ada apapun yang menghalang terjadi pada diri kita, selalu kita mengoreksi diri kita. Selalu kita melihat, muhasabah pada diri kita. Jangan justru Tuhan yang dimuhasabah. Kan banyak di antara kita yang dimuhasabah Tuhan. Oh Tuhan sampai segitunya membiarkan saya seperti ini, padahal saya sudah begini dan begitu. Nah, harusnya kita muhasabah diri kita masing-masing. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Inna Allah la yazlimun nasa syai'a, walakinna nasa anfusahum yazlimun. Kita lihat surat Ar-Rum. Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi, apakah manusia tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru, lalu memperhatikan, kaifa, bagaimana, kana akibatul ladzina min qablihim. Mereka bisa menyaksikan bekas-bekas peninggalan orang-orang terdahulu. Akibat itu akibat peninggalan alladzina min qablihim, sebelum mereka. Kanu, mereka yang dulu dari kita itu bisa saja lebih kuat, lebih kaya dari kita. Ya, mereka mungkin raja-raja, kita cuma rakyat jelata. Kanu asyadda minhum quwatan. Mereka itu terkadang asyadda minhum, kekuatannya luar biasa. Kekuatannya sangat. Ya. Wa atharu al-arda. Mereka meninggalkan jejak-jejak di muka bumi. Artinya karyanya banyak. Wa amaruha aksara mimma amaruha. Mereka memakmurkan, mensejahterakan kehidupan muka bumi secara material, maksudnya lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Waja'athum rusuluhum bil bayinat. Tetapi kemudian datang kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan yang jelas, membawa ajaran yang masuk akal, yang sejalan dengan fitrah. Tetapi mereka menolaknya, sehingga kemudian mereka hancur binasa. Binasanya mereka menyebabkan peradaban mereka juga ditinggalkan dan menjadi hanyalah puing-puing belaka saja. Fama kana Allahu liyazlimahum, maka bukan Allah yang menzalimi mereka, membuat mereka hancur peradabannya, walakin akan tetapi kanu anfusahum yazlimun. Jadi peradaban-peradaban itu hancur karena perbuatan mereka juga. Peradaban Yunani hancur karena mereka juga. Peradaban Romawi hancur, mereka juga. Peradaban Sumeri hancur karena mereka juga. Peradaban Persia hancur karena mereka juga. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka lah yang melakukan kezaliman atas diri mereka. Ya, kita sekarang menyaksikan Israel. Ya, kalau Israel hancur, artinya sebagai komunitas dibenci di mana-mana, yaitu karena kanu anfusahum yazlimun. Mereka sendiri yang berbuat aniaya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Nah, jemaah sekalian, ini ada ilustrasi. Bayangkanlah, ini ilustrasi. Nah, ilustrasi kan bukan sebenarnya. Tapi bayangkanlah nanti kalau kita bangkit di padang mahsyar. Kan dikatakan di dalam Al-Quran itu, kalau kita nanti hari kiamat, kita kan keluar dari alam barzah kita masing-masing. Kita dikumpulkan di sebuah tempat namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Dan apa yang kita lakukan di sana, semua kita diberikan buku catatan kita. Dan di sana kita seperti yang kita lihat dalam video ini, tidak saling memperhatikan satu sama lain. Semua sibuk dengan tadi handphonenya. Semua sibuk dengan data-datanya masing-masing. Jadi semua semua rekaman perbuatannya di dunia dari berbagai macam sudut, multidimensi diperlihatkan kepadanya. Ya, ini adalah catatan paling canggih nanti di akhirat. Karena semua merekam. Dan pada saat itu kita tidak sempat lagi memikirkan orang lain. Yang kita pikirkan adalah diri kita masing-masing. Yang mirip dengan inilah. Wa yauma yahsyuruhum, pada hari itu kami kumpulkan mereka semuanya. Pada hari akhirat nantinya kami kumpulkan mereka semuanya. Ka'an lam yalbathu illa sa'atan, dan ketika mereka dikumpulkan di pada mahsyar, yahsyuru tempatnya namanya mahsyar. Ya. Ini adalah kata kerjanya. Kalau dirubah menjadi tempat berkumpul, tempat isim makan namanya, kata benda tempat menjadi mahsyar. Jadi ketika mereka dikumpulkan di mahsyar, maka mereka ka'an lam yalbasu illa sa'atan. Mereka sadar seakan-akan hidup di dunia itu sementara saja. Kecuali hanya sesaat saja. Kata yalbasu di sini tinggal di dunia.
Ka'an lam yalbathu illa sa'atan. Mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia itu kecuali hanya sesaat saja. Sama dengan kita sekarang, tahun 2025. Rasanya tahun 2020, 2019, kayaknya baru kemarin. 2019. Maksudnya abad ke-20, 19 sekian. Ya, 1998, 1997 itu kayaknya baru kemarin. Karena ada di antara kita, banyak di antara kita yang hidup pada abad ke-20, kepalanya 19. Ya, sekarang kan sudah kepala 20, 20, 25. Kita pernah hidup di kepala 19. Dan rasanya baru kemarin. Padahal tanpa kita rasakan, sudah 25 tahun. Kan 2025 berarti sudah 25 tahun kita memasuki milenium baru, abad ke-21. Apalagi kalau kita sudah meninggal dunia, maka kita tidak merasakan kehidupan dunia kecuali saatan, sesaat saja. Sesaat di mana? Min naharin, sesaat di siang hari saja. Dan mereka di sana yata'arafuna bainahum, saling mengenal tetapi tidak bisa saling membantu tadi kita lihat. Yata'arafuna bainahum, mereka saling mengenal di sana. Tetapi nafsi dalam ayat ini dikatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin. Jadi bukan mereka tidak saling mengenal tetapi la tajzi nafsun an nafsin. Satu orang tidak bisa membantu orang yang lain. Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'illah. Maka sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan. Sungguh merugilah. Mendustakan. Kenapa mendustakan? Karena tadi mendustakan nabinya, ingat di atas tadi. Kadzabuka, mereka mendustakan kaum Muhammad. Ya, kalau kata Haris tadi, kudzibu, selalu didustakan. Qad khasira alladziina kadzdzabu. Sungguh merugilah orang-orang yang kadzabu, mendustakan. Biliqa'illah, perjumpaan dengan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, ya nggak apa-apa. Lana amaluna walakum amalukum. Tapi Allah mengatakan, sungguh pada saat itu yaumaizin, merugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak dapat petunjuk. Jadi kenapa orang tidak dapat petunjuk? Bermula dari sini. Menolak perjumpaan dengan Allah. Menolak perjumpaan dengan Allah berarti menzalimi dirinya. Kenapa? Karena di dalam diri kita selalu ada kerinduan untuk mencapai kesempurnaan. Itulah menyebabkan semua orang berusaha menjadi yang terbaik. Kalau dia ilmuwan, berusaha menjadi ilmuwan terbaik. Kalau dia olahragawan, menjadi olahragawan terbaik. Kalau dia seniman, menjadi seniman terbaik. Kalau dia pedagang, menjadi pedagang yang terbaik. Semua orang menjadi terbaik. Kalau dia menjadi berlomba dalam bidang kecantikan, ingin menjadi orang yang tercantik terbaik. Kalau dia laki-laki yang bodybuilding, dia pengen bodybuildingnya yang paling terbaik. Semua ingin terbaik. Apa artinya? Semuanya tanpa mereka sadari bergerak menuju kepada kesempurnaan. Maka ketika kita menuju kepada kesempurnaan, hakikatnya fitrah kita mengajak kepada perjumpaan dengan Allah karena Allah yang maha sempurna. Maka ketika mereka menolak perjumpaan dengan yang maha sempurna, padahal jiwanya selalu merindukan kesempurnaan, maka pada dasarnya mereka menzalimi dirinya sendiri, dan dari situlah kemudian petunjuk tidak bisa mereka terima. Mendengar tetapi tuli, melihat tetapi buta mata hatinya, seperti itu. Dan mereka itu adalah layak kilun. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita tidak masuk kategori ini nanti di akhirat. Di akhirat kita menjadi orang yang merugi. Kita benar-benar, karena kalau kita nanti merugi di akhirat, jemaah sekalian, pada ini yaumnya di akhirat, ketika kita berada di padang mahsyar ini, kalau kita merugi di sana, maka itu adalah kerugian yang hakiki, karena tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau di dunia kita merugi, masih bisa diperbaiki. Terakhir, kita lihat satu hadis lagi sebelum kita tutup. Ini adalah pemikul beban di padang mahsyar. Jadi ada namanya pemikul beban di padang mahsyar. Ini adalah dari Ya'la, ini sami'tu Ya'la ibn Murrah As-Saqafi. Jadi dari Ya'la bin Murrah As-Saqafi berkata, yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man akhadha ardan bighairi haqqiha. Kita terjemahkan satu persatu. Man siapa atau barang siapa akhadha mengambil ardan, tanah, maksudnya tanah orang lain.
Tanah bukan tanah yang digenggam ya, maksudnya tanah tempat kita membangun itu, bikin pertanian. Jadi ardan itu tanah seperti itu. Nanti kalau tanah yang kita pakai digenggam, itu namanya turab. Ini turab ya. Jadi di sini sebelum kita baca, lihat dulu cuma sekalian, ada dua di sini. Ada ardan dan ada turab. Ya, ini ada turab. Nah, sekarang kita baca. Nabi berkata, man akhadha ardan bighairi haqqiha, siapa yang mengambil tanah yang bukan haknya, termasuk laut ya, tanah itu termasuk laut karena di bawah tanah, di bawah air laut itu kan tanah. Siapa yang mengambil tanah yang bukan haknya, kan ada orang tuh suka menggeser-geser batas tanahnya, ya pagarnya digeser, ngambil lagi tanahnya orang, geser, ngambil lagi tanahnya. Itu ada seperti itu Pak Bos kalian. Padahal terkadang dia Islam. Apalagi sekarang laut pun juga di kapling-kapling. Nah, man aghadha ardan bighairi haqqiha, siapa yang mengambil tanah yang bukan haknya, kullifa an yahmila turabaha ilal mahsyar. Apa yang dilakukan? Kullifa, dia akan diwajibkan, dibebankan. Kullifa itu ingat mukallaf, diwajibkan, diharuskan untuk memikul an yahmila. Memikul apa? Turaba, tanah yang ada di dalam tanah itu. Jadi tanah fisiknya ke dalam wilayah tadi itu, area itu. Jadi tadi arda itu adalah tanah yang kita kasih pagar, sedangkan tanahnya yaitu yang kita bisa pegang, yaitu tanah turab. Jadi bayangkan kalau tanah selebar itu, seluas itu, misalnya katakanlah 200 meter persegi, sampai ke kedalaman sekian, disuruh pikul. Coba. Ini adalah hadis Imam Ahmad, nomor 16.900. Dan dia nanti akan memikulnya pada mahsyar. Ila mahsyar. Dia akan dipaksa memikulnya di padang mahsyar. Jadi ada nanti orang bangkit di padang mahsyar membawa pikulan yang besar. Berat sekali. Kenapa? Tanahnya orang di dunia diambil. Man akhadha ardan bighairi haqqiha kullifa an yahmila turabaha ilal mahsyar. Dia diwajibkan, diharuskan untuk memikul tanah yang ada di dalam tanah ini di padang mahsyar. Tentu kita berlindung dari Allah dari hal seperti ini, jemaah sekalian. Mari kita sadari kalau memang ada sesedikit tanah orang lain kita ambil, marilah kita kembalikan. Kalau kita pernah menggeser pagar kita, marilah kita kembalikan pagar kita kepada aslinya semula, yang merupakan batas tanah asli kita. Jangan sampai kita menggeser pagar kita dan mengambil hak orang lain. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kalau benar dari Allah SWT dan Rasulnya. Kalau ada salah dan khilafnya adalah kekurangan dan kekhilafan Al-Fakih sendiri, mohon dimaafkan. Masih ada waktu barang 2 menit, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Dalam ayat terakhir perkataan ba digunakan dalam huruf liqa tadi, compare dengan sumailah turja'un atau inna wa ilaihi raji'un. Apakah ba situ berfungsi tentang betapa eratnya Allah tu selama-lamanya dengan kalimat kutiupkan ruhku di dalammu, maka kita terlepas peluang pada hari tersebut, kesal tak sudah macam mana pun, bahawa Allah yang maha indah ada di dalam kita, tapi kita sekarang terlepas peluang untuk tidak lagi menikmati keindahan tu yang melampaui syurga, bidadari dan sebagainya. Jadi pencerahan Ustaz, barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, kata ba di sini bi ini mirip dengan kata bismillah ya. Mirip, sama-sama bi. Bi ini di sini dalam bahasa Arab namanya huruf jar, harf jarin ya. Nah, di sini sebetulnya bisa tidak ada ba-nya di sini. Kalau tidak ada ba-nya di sini, liqa-nya menjadi di fathah, menjadi nasab, mansub ya. Jadi tanda nasabnya nanti fathah kalau tidak ada ba-nya. Jadi kita bisa katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu liqa Allah, bisa begitu. Jadi kalau tidak ada ba-nya. Jadi artinya kalau tidak dihilangkan ba-nya secara bahasa boleh juga, bisa juga. Cuma harakatnya berubah. Jadi qad khasiral ladzina kadzdzabu liqa'a. Karena ini kan fi'il, kata kerja. Ini adalah menjadi maf'ul bihnya nantinya. Kadzdzabu liqa'allahi. Ya, jadi tetap ke bawah karena ini adalah mudhafun ilaih. Jadi kadzdzabu liqa'allahi. Nah, tetapi kenapa ada bi-nya di sini? Ini menarik Mas sekalian. Ya. Memang ada sih kaidah-kaidah bahasa, misalnya hijaziyah itu dalam ba hijaziyah, tapi
Kita artikan ini ba di sini dikasih tambahan. Selain untuk memprovokasi, pasti ada maknanya. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia bisa kita artikan bahwa kalau kita awal kali membaca Al-Quran, yang kita baca adalah Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, di surat Al-Ma'idah ayat 35 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghi ilaihil wasilah. Jadi kalau kita ingin sampai kepada Allah harus ada wasilahnya. Nah, coba kita lihat sini. Kita lihat di sini gampang dibuka ini ya. Surat Al-Maidah surat 5 ya, ayatnya 35. Nah, di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Tapi tidak cukup. Ini berdasarkan tidak cukup bertakwa kepada Allah. Nah, untuk sampai kepada Allah, wabtagu, carilah. Wabtagu ilaihi, untuk sampai kepadanya. Allah di sini, ilaihi di sini, di sini adalah domirnya di sini dari Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah, tetapi untuk sampai kepada Allah kira-kira begitu. Untuk sampai kepada Allah tidak bisa langsung. Harus cari dulu. Apa yang dicari? Al-wasilah. Jadi ini ilahinya bisa disimpan di belakang sebetulnya. Jadi bisa wabtagu al-wasilata ilaihi. Bisa begitu. Carilah wasilah untuk sampai kepadanya. Kepada siapa? Allah. Jadi kita tidak bisa sampai kepada Allah, artinya tidak bisa berjumpa dengan Allah. Ingat tadi kata-kata biliqa'illah. Ya. Jadi kita tidak bisa berjumpa dengan Allah kalau tidak menggunakan wasilah. Karena jelas ayatnya jemaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi. Hi-nya adalah Allah. Al-wasilah, wasilah, sarana, perantara. Ya. Baru setelah ketemu wasilahnya, wajahidu fisabilihi. Baru bersungguh-sungguh di jalannya. Nah, dan wasilah itu apa? Tentu orang. Ya, tentu orang, wasilahnya adalah orang. Kan tidak mungkin wasilahnya misalnya benda-benda, tidak mungkin. Misalnya wasilahnya kereta, mobil. Wasilahnya uang, kan nggak mungkin. Wasilahnya orang. Nah, jadi wabtagu ilaihil wasilah. Nah, al-wasilah inilah yang menurut hemat saya ini menjadi bi di sini. Jadi bi di sini. Ya. Khasiral ladzina kadzabu. Mereka mendustakan. Karena siapa tadi yang kita di atas dustakan? Kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan wasilah untuk sampai kepada Allah. Maka mereka mendustakan Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah. Mereka bisa saya katakan, saya ingin berjumpa dengan Allah. Tetapi menolak wasilahnya tadi. Yang mereka dustakan kata Nabi Muhammad. Ingat tadi hadisnya juga. Kata kudzibu dan kudzibu. Ya. Jadi mereka mendustakan Nabi Muhammad. Kadzabu biliqa, mereka berjumpa dengan Allah melalui wasilah yang bernama Nabi, Rasul, dan insan kamil. Nah, seperti itu. Nah, maka kita harus menemukan huruf ba ini. Karena perintahnya tadi ayat ini adalah carilah, wabtagu. Ini kata-kata carilah. Berarti harus dicari. Ya, wabtagu ilaihi wasilah. Walaupun misalnya saya sebutkan aslinya namanya, ya tetap tidak bisa langsung diakui kalau tidak dicari dulu secara akal, secara ilmu, secara Al-Quran. Ya. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, bi-nya di sini adalah manusia yang seperti dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyidina Ali, ba itu adalah kami. Bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita sampai di sini karena waktu sudah lewat ya, sudah ada yang berbuka puasa terutama di timur. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cek Ayu. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, Uceng, Brumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih Ustaz.